Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat podcast Mandasmat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu kembali di podcast Mandasmat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga seluruh sahabat podcast Mandasmat dalam kondisi tetap semangat dan sukses. Amin Allahumma amin. Baiklah, tak terasa bahwa tahun pelajaran 2023-2024 tinggal beberapa minggu sudah akan berakhir. Maka kita perlu persiapan untuk memasuki tahun pelajaran 2024-2025. Nah, sebelumnya mesti akan ada agenda rutin nih setiap sekolah, yaitu PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2024 ini. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan bincang asik tentang sosialisasi, juga termasuk Juknis PPDB tahun 2024 di SMA Negeri 2 Sragen. Oke, sudah rawuh saat ini. Ya, Beliau Pak Marnianto SPD MPV. Sugeng rawuh Pak. Sugeng rawuh Sehat nggih Pak Mar. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 2 Sragen, sekaligus Ketua Panitia PPDB tahun 2024 di SMA Negeri 2 Sragen. Oke, Pak Mar, tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru lagi nih Pak Nggih. Betul Bu Titi. Dan agenda rutin besar kita setiap sekolah adalah PPDB. Iya. Iya, untuk tahun ini insya Allah nanti kita akan melaksanakan PPDB tahun 2024 dan masyarakat harus paham nih Pak, wacana mungkin juga sedikit Juknis PPDB tahun 2024 ini bagaimana ya Pak Mar, nanti akan kita bincang asik di pagi hari ini. Baik Bu Titi, karena orang tua saat ini pada lagi bingung-bingungnya. Galokom bahasa gaulnya itu Pak. Iya. Untuk tahun ini PPDB tahun 2024 sebenarnya untuk kuota kelulusan SMP MTS ada perubahan nggak Pak ini dari tahun kemarin? Untuk kuota Bu Titi tahun ini ada peningkatan sekitar 2% dibandingkan tahun 2023 kemarin. Kalau jumlah lulusan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Kalau lebih banyak kan artinya kompetisi untuk masuk di sekolah yang impian lebih tinggi. Betul. Begitu ya. Sebenarnya adakah perbedaan gitu Pak antara tahun 2003 dengan 2004? Apa aja itu perbedaan PPDB untuk ini? Gini Bu Titi, ini perbedaannya sebenarnya adalah penyempurnaan dari PPDB 2023 ya, tapi penyempurnaan ke 2024. Yang pertama Bu Titi, ini katanya dengan menghapus konversi nilai akreditasi tahun 2003 masih ada, tapi untuk akreditasi 2024 tidak diperhitungkan dalam penilaian. Yang kedua, memperluas cakupan jalur PTO Bu Titi. Apa itu PTO Pak? Perpindahan tugas orang tua. Yaitu dulu yang langsung bisa diterima itu anak guru negeri saja. PNS ya. Untuk tahun ini 2024 itu guru PNS, ASN dan PTT serta karyawan GTT PTT. Oke. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap pendidik kita. Pendidikan ya. Cuma ada syaratnya Bu Titi, yang GTT PTT itu harus tercatat di database tahun 2019. Tahun 2019. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya nomor 3 Bu Titi, nilai rapot dulu itu yang diperhitungkan 7 mapel. 7 mapel. Sekarang berapa? Sekarang menjadi 9 mapel. 9 mapel. Ada tambahan 2 mapel. Kemudian yang keempat, perubahan prosentase kuota. Gitu. Dulu itu anak panti 2%, sekarang menjadi 3%. Yang kedua, ATS anak tidak sekolah, dulu 3%, sekarang menjadi 2%. Ditukar aja ya Pak ya? Dibalik. Anak panti jadi 3%, ATS menjadi 2%. Kemudian pemberlakuan ketentuan KK, ini ada perubahan. Jadi nanti kita jelaskan di berikutnya. Itu perbedaannya, mohon untuk dipahami. Selanjutnya untuk jalur PPDB di tahun 2024 samakah Pak dengan yang kemarin? Ya, secara keseluruhan sama Bu Titi. Jadi jalurnya yang pertama itu ada jalur zonasi, minimal kuotanya itu 55%. Di dalamnya itu ada zonasi khusus, yaitu 12%. Gitu. Jalur yang kedua afirmasi Bu Titi, itu minimal 20%.
Yeah. Di jalur afirmasi itu ada 3, yaitu anak miskin, kemudian anak panti sosial, kemudian ATS. Kemudian yang berikutnya jalur prestasi Bu Titi. Jadi jalur prestasi itu maksimal 20% dari kuota. Yeah. Yang terakhir jalur PTO, perpindahan tugas orang tua, itu maksimal 5%. Ya, itu jadi sebenarnya jalurnya masih sama ya, cuma masih persentase sama. Di dalamnya nanti ada yang berubah. Ya. Mungkin dari zonasi Pak. Ya, kita terangkan satu persatu Bu Titi biar nanti sobat masyarakat juga paham. Ya. Yang pertama jalur zonasi. Jadi zonasi itu adalah wilayah yang ditetapkan dari domisili CPD sampai ke sekolah. Iya, dari sekolah. Rumah sampai gerbang Betul. Utama sekolah itu depan. Ya, itu yang kedua jalur zonasi khusus. Zonasi khusus adalah diperuntukkan untuk anak-anak yang di kecamatannya tidak ada SMKN maupun SMAN. Iya. Ya, itu Titi untuk jalur zonasi. Kemudian yang perlu dicermati kalau persyaratan umum nanti bisa dilihat di web SMA Negeri 2. Yang perlu dicermati adalah KK Bu Titi. Ini yang menarik sekali nih masalah ini KK ini jadi polemik di masyarakat. Karena tahun kemarin dengan tahun ada perbedaan. Gimana? Yang pertama KK yang bisa digunakan untuk jalur zonasi Bu Titi itu adalah KK yang umurnya lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 ya, tahun. Di mana di situ anak ya di dalam status hubungan keluarga berbunyi anak. Jadi CPD itu berbunyi anak. Bukan family. Bukan family lain. Itu. Kemudian kalau ada perubahan KK kaitannya dengan sebelum 1 tahun, itu masih bisa berlaku jika perubahan itu tidak menyebabkan perpindahan domisili. Oh gitu. Jadi kalau kakaknya itu belum ada 1 tahun, tetapi perubahan itu diakibatkan oleh sesuatu hal yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, jadi domisilinya tetap gampangannya gitu, itu masih bisa diperbolehkan atau digunakan. Nah, perpindahan ini disebabkan oleh apa? 1, karena penambahan anggota keluarga misalnya. 2, karena suatu hal kakak rusak dan sebagainya, itu dicetak ulang. Kemudian yang ketiga, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal dan sebagainya, ada perubahan jumlah anggota. Tapi intinya jangan sampai ada perubahan domisili. Itu gitu. Kemudian kalau misalnya di dalam status hubungan keluarga itu berbunyi cucu atau family lain atau yang lain, itu kakak minimal harus berumur 3 tahun. Boleh ya Pak, tapi harus 3 tahun. Kalau belum ada 3 tahun maka tidak bisa digunakan untuk mendaftar jalur zonasi. Tapi jangan khawatir Bu Titi, bisa mendaftar di jalur yang lain, yaitu jalur prestasi nanti. Iya kan, nggak hanya zonasi aja ya Pak ya. Betul. Terus mungkin zonasi khususnya tadi Pak belum ada penjelasan. Zonasi khusus itu diperuntukkan untuk kecamatan-kecamatan yang tidak ada SMA negeri dan SMK negeri. Kemudian khususan SMA 2. Untuk SMA 2 jalur zonasi khusus tahun ini itu Karangmalang Bu Titi. Karangmalang ya. Sebelumnya Masaran, sebelumnya Sidoarjo gitu ya. Di rolling ya Pak ya. Iya betul. Tahun 2024 itu adalah jatah SMA 2 Kecamatan Karangmalang. Nah, perlu dipahami Sobat Podcast bahwa zonasi khusus ini nanti yang digunakan untuk seleksi adalah umur. Jadi umur yang paling tua akan diambil duluan atau diprioritaskan dari yang tua. Dari yang tua itu. Kemudian yang kedua Bu Titi, jalur afirmasi tadi jasa matur itu minimal 20%. 20%. Itu dibagi menjadi 3 unsur ya, apa aja itu? kakak miskin itu 15% atau CPD yang masuk ke daftar miskin itu 15%. Itu dibuktikan dengan kartu PIP yang masuk Dapodik dan masuk DTKS. Di aplikasi betul, DTKS dicek. Gitu. Kalau itu memang bisa masuk maka itu bisa dipakai. Pasti ada ya. Karena ada kartu KIP atau PIP tertentu yang tidak masuk di DTKS. Maka itu tidak bisa dipakai atau digunakan. Yang kedua ini jalur panti asuhan Bu Titi. Jalurnya 3% jumlah kuotanya.
Kemudian yang terakhir ATS Bu Titi, ATS Anak itu tidak sekolah, anak tidak ya, Pak? sekolah, betul. Itu 2%. Iya. Dan itu nanti dilengkapi dengan surat keterangan dari kelurahan. Oh, sampai Ya, kelurahan. bahwa menyatakan anak ini Tidak sekolah. tidak sekolah. Iya. Dalam rentang waktu tahun sebelum 2024, misalnya 2023 atau Iya. 2022. Itu Bu Titi. Ya. Itu jalur afirmasi. Kemudian berikutnya jalur prestasi Bu Titi. Jalur prestasi itu maksimal 20% dari kuota. 20%. Betul. Jadi jalur prestasi ini nanti seleksinya adalah nilai rata-rata rapot. Jadi ada 9 mapel ya. Nanti Yang di tahun rata-rata kemarin 7 sekarang 9 iya, gitu yang ya. kemarin 7 sekarang jadi 9 di rata-rata. Kemudian ditambah dengan nilai kejuaraan. Kejuaraan. Iya, kejuaraan itu ada 2, yang berjenjang dan tidak Tidak berjenjang. berjenjang. Dari tingkat kabupaten sampai dengan internasional. Oke. Nanti bisa dilihat di web SMA 2, di sana ada mana yang termasuk berjenjang, mana yang tidak. Kemudian poinnya berapa di sana ada. Ya, Monggo, biar masyarakat kunjungi. juga literasi nih, Betul, memahami kunjungi aktif. web SMA 2. Iya. Itu katakan prestasi. Maka nilai akhir nanti diperhitungkan adalah nilai akhir itu nanti sama dengan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5 ditambah nilai kejuaraan. Jadi bayangannya jangan miscommunication masyarakat, sahabat podcast, bahwa prestasi itu bukan kejuaraan saja. Betul. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak punya piagam, Nggak bisa daftar, tidak bisa daftar. gitu. Bukan. Ya. Jadi tetap bisa daftar, hanya nilai kejuaraannya nilainya 0 karena Iya. tidak punya, tidak ada tambahan. tidak ada Iya, tambahan. oke. Dan perlu dipahami piagam Bu Titi, piagam itu umurnya paling muda, saya bilang 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, kalau Dalam rentang 6 bulan ya, aja. jadi kalau umurnya baru 3 bulan maka tidak bisa, Tidak bisa digunakan, dinilaikan. Ya. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Oh, gitu. Dan maksimal 3 tahun. Jadi 6 bulan maksimal 3 tahun. Betul, ya. ya, itu Jadi perlu- kalau dia itu SD nggak bisa dipakai lah, tidak Pak. bisa dipakai, betul. Itu Iya. Bu Titi. Dan perlu dipahami untuk Bapak Ibu sahabat podcast, sekarang banyak piagam-piagam yang mengatakan juara. Ya, di situ juara mendapatkan medali emas, Oke, misalnya. medali perak, medali perunggu. Iya. Itu tidak bisa dinilaikan Bu Titi, Oh, karena justru nggak bisa ya. iya, karena di situ tidak ada yang menunjukkan juara 1, 2, 3-nya. Oh, tapi perunggu emas, perak, dan bla 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 gitu. Iya, Nggak iya, boleh. dia hanya menyebutkan mendapatkan penghargaan Perunggu emas, atau perak, emas gitu. perunggu. Itu tidak bisa dinilaikan. Yang bisa dinilaikan adalah yang ada menyebutkan juara 1 atau 2 atau 3. Ya, harus berbunyi seperti itu. Itu yang untuk jalur prestasi. Prestasi. Terakhir Bu Titi, untuk jalur perpindahan orang tua. Ya, ini gimana Ya, Pak? perpindahan orang tua tadi adalah matur bahwa ada perluasan, dulu hanya guru negeri saja, sekarang sudah diperluas guru negeri, guru ASN, ya, Dan GTT, karyawan. PTT, karyawan itu. Iya, oke. Ya, Baik, tapi negeri syaratnya ada maupun tadi saya matur bahwa sudah ada. sudah masuk database tahun 2019. 19. Itu Nah, betul. memang betul ini apresiasi pemerintah. Ya, Kita aplaus positif ini ya, Pak. Betul. Kemudian untuk perpindahan non pegawai negeri atau GTT yang lain tadi, itu perpindahan minimal antar kabupaten atau kota. Tidak boleh ya Pak, satu kabupaten atau kota, harus Tidak boleh. lintas. Iya, tidak boleh Bu Titi. Itu harus lain kabupaten atau lain kota. Dan itu umurnya maksimal 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ada batasnya. Iya. Kalau dulu kan tidak dibatasi, tahun Iya. ini dibatasi 1 tahun. Oh, gitu. Sehingga kalau pindahnya itu sudah 2 tahun, maka tidak bisa dipakai untuk jalur perpindahan orang tua. Maten Bu Titi untuk Ya. jalur. Ya, para sahabat podcast, sudah disampaikan Pak Mar tentang jalur-jalur untuk PPDB tahun 2024. Tidak ada perubahan ya Pak, cuma sedikit pergeseran Iya. persentase dan sebagainya. Betul. Ya, selanjutnya adalah mungkin ini Pak, biar sahabat podcast itu juga warning tanggal-tanggalnya nanti, biar enggak ketinggalan dan update. Baik Bu Titi, untuk tanggal-tanggal penting yang harus dicatat. Yang pertama itu tanggal 11 sampai tanggal 24 Juni 2024 itu adalah pembuatan akun, Iya. verifikasi berkas, dan Iya. aktivasi. Oke, gimana tuh Pak perbedaannya? Pembuatan akun dimulai dari itu online Bu Titi. Mandiri ya, mereka harus buat sendiri ya, itu. Ya, mandiri. Kemudian setelah membuat akun nanti upload berkas. Iya. Hati-hati Bu Titi, berkasnya itu maksimal 1 megabit
Oh, jadi nanti kalau satu memfoto megabyte. Lebih dari itu overload nggak bisa ya, ya Pak ya? ya betul. Kemudian setelah mengunggah semua berkas, silakan datang ke SMA atau SMK terdekat. Disarankan atau diharapkan yang ngambil SMA ke SMA, yang ngambil SMK ke SMK. Itu. Dan ada catatan khusus lagi mungkin Pak? Ya itu nanti berkas harus dibawa karena itu nanti akan divalidasi oleh operator. Dan diharapkan salah satu sekolah yang dituju atau gimana Pak? Ya, diharapkan kalau misalnya ngambilnya ke SMA 2, ya silahkan datang ke SMA 2. Oh, verifikasinya lebih baik di SMA 2. Biar betul, nanti biar tidak ribet kan gitu. Oke, iya. Itu yang tanggal 11 sampai tanggal 24. 24. Ya, untuk pembuatan akun itu dimulai jam 00 sampai ditutup jam 23.59 tiap hari begitu. Ya, kemudian hari berikutnya yaitu silakan datang ke sekolah untuk verifikasi berkas. Oke. Setelah verifikasi nanti silakan aktivasi akun sehingga nanti bisa digunakan untuk mendaftar ya. Tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024. Iya, cuma beberapa hari toh ya Pak itu. Cuma pendaftarannya berarti hati-hati itu dimulai jam 6 pagi. Oh, gitu jam 6 pagi sampai jam 23.59 tiap hari kecuali hari terakhir begitu. Hari terakhir itu nanti pendaftar ditutup jam 17.00. 17. Ya, tanggal 27. Jadi hati-hati para sahabat podcast, nanti kalau sudah mendaftar hati-hati ya. Jamnya itu harus diperhatikan untuk hari terakhir sampai jam 17 saja. 00 itu. Ya. Kemudian berikutnya setelah selesai semua tinggal nunggu pengumuman. Hasil seleksi diumumkan tanggal 1 Juli 2024. Oke. Selambat-lambatnya jam 23.59 itu selambat-lambatnya. Kemudian berikutnya daftar ulang itu dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 Juli secara offline di sekolah diterima ya? Iya, di sekolah yang menerima. Dibuka jam 8 pagi sampai jam 15.30. Oke, jam kerja. Ya, cuma hati-hati ada jam 12 siang sampai jam 1 itu istirahat. Oke, iya manusiawi lah Pak ya, kita butuh istirahat panitia. Kemudian pengumuman daftar CPD cadangan. Oh, jadi ada cadangan Bu tahun ini. Baru tahun ini kan betul, Pak? Betul. Itu cadangan itu digunakan untuk mengisi kekosongan jika ada CPD yang mengundurkan diri. Oke, tidak daftar ulang ya berarti. Kalau ada CPD yang mengundurkan diri maka diperuntukkan untuk CPD cadangan ini yang diumumkan tanggal 15 Juli. Oke. Itu lewat website sama lewat PBDB Jateng Prof itu. Kalau di SMA 2 itu www.sma2sragen.sch.id atau www.ppdb.jatengprof.go.id gitu ya Pak. Betul Bu Titi, ya. Kemudian daftar ulang CPD itu dilakukan tanggal 16 dan 17 Juli. Kalau ternyata CPD cadangan tidak daftar ulang, maka tetap dianggap kosong ya, mengundurkan diri. Tidak ada cadangan kedua Bu Titi. Berikutnya tanggal 22 Juli itu hari pertama masuk tahun ajaran 2024-2025. Itu Bu Titi. Siap. Mungkin ada penjelasan alur singkat gitu Pak. Begini Bu Titi, untuk pendaftaran alur singkat yang perlu CPD pahami itu dimulai dari pengumpulan berkas. Berkas silahkan dikumpulkan dulu, nanti syarat-syaratnya bisa dilihat di website SMA 2. Kemudian membuat akun, setelah membuat akun mengupload data atau berkas-berkas, setelah mengupload data kemudian verifikasi ke sekolah yang dituju atau SMA SMK terdekat. Setelah itu silahkan aktivasi. Setelah selesai aktivasi baru bisa digunakan untuk mendaftar di salah satu SMA atau SMK. Itu Bu Titi. Oke. Ya, sahabat podcast, di beberapa wawasan tentang PPDB tahun 2024 dan insya Allah ya Pak ya, kita yang di SMA Negeri 2 Sragen siap melayani semua sahabat podcast calon peserta didik dan orang tua. Monggo bisa merapat di SMA Negeri 2 Sragen. Insya Allah pelayanan kita akan berusaha secara maksimal baik online maupun offline.
dengan tempat yang nyaman, representatif, nyaman. Kemudian juga insya Allah para petugas-petugas kita, panitia-panitia kita penuh dengan dedikasi dan sangat humble ya Pak ya. Betul, betul. Yang penting jangan bingung, kalau ada kesulitan silahkan rawuh SMA 2, kita terbuka. Nggak perlu galokom ya, betul, kita siap mendampingi semua calon peserta didik. Oke, berarti monggo sekali lagi untuk informasi lengkapnya nanti bisa dipersani, dilihat di www.sman2sragen.sch.id atau di www.ppdb.jatengprof.go.id. Betul. Masyarakat juga perlu literasi nih Pak, perlu belajar, perlu membaca. Karena memang tuntutan zaman sekarang itu sudah seperti itu ya, semuanya harus dengan online dan harus gercep semuanya nggih, das-des gitu. Betul, Ya, sahabat podcast, inilah tadi wawasan kita tentang PPDB. Monggo merapat di SMA Negeri 2 Sragen, dan insya Allah SMA Negeri 2 Sragen juga merupakan salah satu pilihan sekolah impian, dan kita siap menghantarkan semua peserta didik untuk sukses untuk mengikuti di jenjang-jenjang berikutnya. Amin. Gitu Pak Mar perbincangan kita, semoga ini nanti bermanfaat, minimal membekali para calon peserta didik dan orang tua dalam mendampingi calon peserta didik dan sukses di PPDB 2024 dengan mendapatkan sekolah yang diimpikan. Amin. Begitu aja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.